Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Korwil Bidikcam Kecamatan Mahabang yang saya hormati dan para kepala sekolah yang saya banggakan, alhamdulillah di siang ini kita bisa bermuwajahah dalam rangka ekspos penilaian kinerja kepala sekolah atau PKKS Bidikcam Kecamatan Mahabang Kabupaten Cirebon tahun 2023. Baiklah, di siang ini saya akan memaparkan tentang presentasi hasil kinerja saya selama 1 tahun. Perkenalkan, nama saya Dr. Ada Tini Suhartini dengan NIP 1965 0924 diangkat tahun 1988 03 2006 dan selama ini ditugaskan di SD Negeri 1 Lemahabang Kulon, Jalan Syekh Lemahabang nomor 5B, Desa Lemahabang Kulon, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon. Baiklah, akan saya jelaskan mengenai profil SD Negeri 1 Lemahabang Kulon yang terdiri dari nama sekolahnya SD Negeri 1 Lemahabang Kulon, statusnya negeri, kemudian tahun didirikan tahun 1977, kepala sekolahnya saya sendiri dengan nama Dera Tini Suhartini. Di SD Negeri 1 Lemahabang Kulon jumlah gurunya ada 7 orang yang terdiri dari 5 orang guru kelas, 1 orang PJOK dan 1 orang guru agama. Kemudian jumlah guru non PNS-nya 2 orang yaitu Siti Anissa dan Delin Putri. Jumlah tenaga kependidikan 2 orang, 1 OPS dan 1 penjaga sekolah yang di sana penjaganya itu perempuan ya. Kemudian jumlah rombelnya itu terdiri dari 7 rombel. Jumlah ruangannya 6 kelas, jadi untuk kelas 2-nya AB ya. Jumlah siswa untuk sekarang ini sebanyak 227 siswa, 120 laki-laki dan 107 perempuan. Baiklah, akan saya jelaskan visi dan misi SD Negeri 1 Lemahabang Kulon. Baiklah, adapun visinya yaitu mewujudkan lingkungan dan suasana belajar yang menyenangkan, yang dapat mengembangkan bakat dan profesi dan potensi siswa secara maksimal. Adapun misinya yaitu menyelenggarakan dan mengembangkan konsep dasar membaca, menulis, dan berhitung atau calitung, sains, dan meningkatkan keimanan garis miring ketakwaan. Selanjutnya, meningkatkan mutu pelayanan internal dan eksternal serta membina hubungan baik dengan semua pihak. Selanjutnya, mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi yaitu ke SMP atau ke MTS. Baiklah, kami mengadakan atau merumuskan strategi untuk mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan. Adapun strateginya yang dicanangkan itu yaitu program strategis. 1. Meningkatkan mutu belajar siswa di setiap mata pelajaran. Kemudian meningkatkan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada rapor pendidikan dalam proses pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Poin 3-nya meningkatkan profesionalisme guru melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan. Kemudian meningkatkan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler dalam rangka pembinaan pendidikan watak dan budi pekerti. Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana yang lebih memadai. Kemudian meningkatkan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua,
siswa dan orang tua siswa dan masyarakat. Sekolah kami itu mempunyai program kerja, yaitu program kerja dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2023. Kegiatannya itu bidang kelembagaan, bidang ketenagaan, bidang kurikulum. Adapun bidang kelembagaan yaitu penyempurnaan pada administrasi yang lebih efektif dan efisien, penyusunan program kerja sekolah yang sesuai dengan rapor pendidikan, potensi sumber daya manusia di lingkungan sekolah, di sekitar sekolah, penyeragaman persepsi terhadap program sekolah, mengembangkan sekolah berwawasan religius dan iptek, melengkapi sarana dan prasarana sekolah, dan pemberdayaan peranan komite sekolah. Kemudian di bidang ketenagaan, satu, mengembangkan profesionalisme pegawai dan guru. Dua, meningkatkan kebersamaan dan keharmonisan hubungan kerja maupun hubungan keluarga. Tiga, menanamkan rasa tanggung jawab dan kemandirian dalam bekerja. Dan yang terakhir, meningkatkan pelayanan prima atau 5 standar pelayanan minimal bagi sekolah guru dan pegawai, bagi seluruh guru dan pegawai. Kemudian dalam bidang kurikulum yaitu satu, peningkatan mutu pembelajaran yang terdiri dari A, pembentukan study club, B, rapat dinas diselingi dengan diskusi PBM, kemudian C, efektivitas metode dan media garing KKG sekolah, dan D, mendorong pelatihan guru dalam perkembangan pembelajaran. Kedua, disiplin dalam proses pembelajaran. A, memulai pembelajaran yang tepat waktu, efektivitas proses pembelajaran. C, guru tidak merokok pada saat pembelajaran. Adapun bidang kesiswaan, satu, peningkatan disiplin siswa. A, yaitu pengawasan pakaian, sepatu, dan atribut. Kemudian pengawasan izin sakit alfa dan tanpa keterangan. Kemudian mengikuti lomba imitasi O2SN dan PLSN. Tiga, pembiasaan penanaman karakter bagi siswa sebelum masuk sekolah. Empat, pembiasaan sholat duhur berjamaah, pembiasaan Jumat religi, dan yang keenam, program wajib menghafal surat-surat dalam juz amma. Kemudian dalam bidang keuangan yaitu satu, keseimbangan anggaran pemasukan dan pengeluaran sesuai dengan RKS. Dua, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Tiga, tertib administrasi dan akuntabilitas. Kemudian dalam bidang sarana dan prasarana yaitu satu, kelengkapan ruang belajar siswa. A, bingkai gambar presiden dan wakil presiden dan Garuda Pancasila. B, jam bimbing. C, bingkai kartu barang. D, papan data. E, papan data kelas. Kemudian dua, ruangan pramuka. Tiga, perbaikan komputer. Empat, pengecatan ruang kelas. Lima, pengecatan dan perbaikan sekolah dengan skala prioritas. 6, pembuatan garasi garing tempat parkir untuk guru. 7, melengkapi buku perpustakaan. 9, perbaikan meja kursi siswa. 11, pembangunan kantin sekolah. 12, perbaikan pagar sekolah. 13, rehabilitasi ruang guru. 13, perbaikan seluruh jaringan listrik dan lampu. Kemudian yang terakhir, rehabilitasi 2 WC siswa. Program kerja yang terlaksana dalam bulan November sama program yang belum terlaksana di bulan November dan Desember, yaitu dalam bidang kelembagaan, satu, penyempurnaan dan efektivitas administrasi kelembagaan. Dua, pemberdayaan stakeholder, itu keterangannya data, inventaris, arsip-arsip, tokoh masyarakat dan pengusaha. Kemudian dari segi ketenagaan, mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme guru dan pegawai. Dua, kesesuaian tenaga perpus dengan latar belakang pendidikannya. Di sini belum ada
belum bisa merekrut tenaga khusus perpustakaan. Kemudian pengembangan guru juga masih budaya menggunakan ipteknya yang ada. Kemudian dari segi kurikulum yaitu penyempurnaan administrasi mengajar, administrasi ATP, Prota, Prosem, modul ajar dan lain-lain. Kemudian 2, pendayagunaan media pembelajaran dan kreativitas mengajar, yaitu membiasakan penggunaan alat peraga. Kemudian dari segi kesiswaan, yaitu meningkatkan disiplin model pakaian, rambut dan lain-lain, yaitu secara insentif guru olahraga selalu meriksa rambut siswa. Kemudian 2, rasa tanggung jawab sebagai seorang pelajar, yaitu peningkatan IMTA. Dari segi keuangan, dari Romawi 5 yaitu perencanaan penggunaan keuangan. Ini di sini belum maksimal atau tidak tepat waktu. Kemudian 2, penyempurnaan administrasi dan pembukuan keuangan. Saya selaku kepala sekolah yaitu selalu mengadakan pemeriksaan secara intensif. Kemudian yang terakhir itu sarana dan prasarana. 1, perbaikan ruang guru, mobiler dan perlengkapan lain-lainnya ini masih perlu perbaikan. Kemudian 2, penambahan buku-buku perpustakaan. Di sini buku perpustakaannya masih terbatas, masih menggunakan buku yang lama. Itu yang kurang buku keterampilan dan cerita. Program kerja yang akan datang yaitu dari segi kegiatan dalam bidang kelembagaan. 1, penyempurnaan pada administrasi yang lebih efektif dan efisien. Kemudian 2, penyusunan program kerja sesuai rapot pendidikan dan potensi sumber daya manusia di lingkungan sekolah. Kemudian 3, penyeragaman persepsi terhadap program sekolah, mengembangkan sekolah berwawasan religius dan iptek. Kemudian melengkapi sarana dan prasarana sekolah. 6, pemberdayaan peranan komite sekolah. Dan 1, mengembangkan profesionalisme pegawai dan guru. Kemudian 2, meningkatkan kebersamaan dan keharmonisan hubungan kerja maupun hubungan keluarga. 3, menanamkan rasa tanggung jawab dan kemandirian dalam bekerja. 4, meningkatkan pelayanan prima atau standar pelayanan minimal bagi sekolah, seluruh guru dan pegawai. Dari segi kurikulum yaitu harus ada peningkatan untuk pembelajaran. A, mendorong guru mengikuti pelatihan dan workshop. B, membentuk study club. C, rapat dinas diselingi dengan diskusi PBM. D, efektivitas metode dan media dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, disiplin dalam proses pembelajaran. A, yaitu disiplin dalam mengajar tepat waktu. B, efektivitas proses pembelajaran. C, guru tidak merokok pada saat mengajar atau saat pembelajaran. Bidang kesiswaan yaitu peningkatan disiplin siswa. Guru harus mengawasi pakaian, sepatu dan atribut, kemudian pengawasan izin, sakit maupun tanpa keterangan, karena di sana suka melalaikan orang tuanya. Jadi kita masukkan ke dalam bidang kesiswaan dari segi kedisiplinan. Kemudian mengikuti lomba olimpiade. Di sini belum masuk dalam olimpiade, jadi kita canangkan untuk program selanjutnya. Kemudian pembiasaan penanaman karakter bagi siswa sebelum masuk kelas. Kemudian 4, pembiasaan sholat zuhur berjamaah. Alhamdulillah di sini sudah berjalan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kelas tinggi itu selalu sholat berjamaah bareng pada saat waktu zuhur. Kemudian 5, program wajib menghafal surat-surat dalam juz amma. Ini setiap Jumat dilaksanakan dibina atau dipimpin oleh Ustadz. Kemudian bidang keuangan yaitu 1, keseimbangan anggaran pemasukan dan pengeluaran sesuai RKKS. Kemudian 2, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Kemudian 3, tertib akuntabilitas dan administrasi.
Kemudian bidang sarana dan prasarananya itu satu, kelengkapan ruang belajar siswa, dua, ruangan pramuka, tiga, penambahan laptop, empat, pengecatan ruang kelas, lima, melengkapi alat peraga dan sarana olahraga, empat, membuat garasi atau tempat parkir untuk guru, tujuh, perbaikan meja kursi siswa, delapan, pembangunan kantin sehat, sembilan, pengadaan kamera digital, kemudian 10, pengadaan meja kursi guru, 11, perbaikan seluruh jaringan listrik dan lampu, 12, pembuatan 2 WC siswa. Bidang akademis, ini yang sudah diraih atau yang sudah dicapai selama ini. Dalam bidang akademis, SD Lemah Bangkulon bisa menempati kegiatan atau berhasil memperoleh lomba, dan itu dari segi puisi, bidang puisi tingkat kecamatan tahun 2023 diraih oleh Putra juara 1, kemudian MTQ tingkat kecamatan Lemabang tahun 2023 yang diperoleh oleh anak putri juara 1 juga. Kemudian dari bidang olahraga dan seni, dalam olahraga ini juara 1 tingkat kecamatan tahun 2023 yang mengikuti anak laki-laki juara 1. Prestasi dalam 2 tahun terakhir, bidang sarana dan prasarana, alhamdulillah dalam 2 tahun terakhir ini SD Lemah Bangkulon sudah berhasil mengajukan dan berhasil mewujudkan sarana dan prasarana yang tadinya kumuh, sekarang alhamdulillah bangunan juga sudah bagus ya, TIK juga sudah memadai. Lemah Bangkulon sudah mempunyai Chromebook sebanyak 15 buah, kemudian Infocus 1, kemudian router 1 itu dari APBN tahun 2022. Mobiler juga, kursi, meja, lemari sudah tahun 2022. Kemudian dari DAK yaitu perpustakaan, kemudian lemari, meja itu dari APBN, 1 ruang perpustakaan, 10 buah lemari dan 12 meja kecil untuk anak pada saat membaca di perpustakaan. Cuma sayang buku-bukunya masih kurang lengkap ya. Kemudian rehabilitasi ruang kelas, yang sebelah utara itu mendapatkan rehab ruang kelas sebanyak 3 lokal, alhamdulillah itu dari dana aspirasi. Kita pendekatan ke caleg ya, kemudian di ACC alhamdulillah kita dapat 3 lokal, walaupun di sana sini belum sempurna ya, sudah alhamdulillah daripada bubuhnya jatuh kena atau menimpa anak-anak, jadi saya ajukan ke Dewan ya, kemudian di ACC kemudian mendapatkan 3 lokal itu. Cuma sayang dari segi penerangan beliau tidak nyampe dananya, jadi kita yang mengadakan sendiri, digunakan atau menggunakan dari dana BOS, yaitu sebanyak 3 lokal pada tahun 2022. Inilah Chromebooknya yang 15, kemudian mobiler 30, ruang perpustakaan yang dari DAK tipe 4 ya. Kalau tipe 4 itu yang menjalankan atau mengelola komite sekolah. Kemudian ini ruang kelas yang 3 lokal ini dari Dewan PKB ya. Kemudian ini foto-foto kegiatan rutin SD 1 Lemah Bangkulon. Setiap setiap Sabtu kita mengadakan Sabtu ceria. Setelah senam bersama kita kemudian melatih atau mengajak membimbing anak untuk latihan pramuka. Karena kenapa tidak dilaksanakan sore hari? Sore hari itu anak-anak pergi ke madrasah yang di dekat pasar. Jadi kita melaksanakannya setelah kegiatan senam, kemudian KBM baru latihan pramuka. Kemudian yang kedua ini kegiatan sebelum
KBM dilaksanakan, yaitu kita melaksanakan pembiasaan dulu. Setelah pembiasaan baru kita melaksanakan KBM. Kemudian secara rutin. Istirahat dulu ini jam 12 sholat. Demikianlah pemaparan saya sebagai kepala SD Negeri 1 Lemah Bangkulon. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan, kesalahan dalam memaparkan atau dalam ekspos penilaian kerja kepala sekolah ini. Dan barangkali saya sebagai manusia tak luput banyak salah dan kekurangannya. Mohon koreksi dari Pak Korwil Bidikcam Kecamatan Lembah Mahabang sebagai tim penilai tingkat Kabupaten Cirebon. Mohon saran sumbangsi pikirannya untuk ke depan lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan lebih berprestasi untuk SD Lembah Bangkulon ini. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.